bukan menebak. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Pagi. Luar biasa. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, baik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan tidak sayang yang kuasa dan kepada langit Tuhan yang Maha Esa, dan kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, dan rezeki yang berlimpah. Ya. Nah, di pagi hari ini kita akan mengawali pertemuan kita dengan berdoa. Seperti biasa, silakan Lili Sumarti untuk memimpin doa kita hari ini. Silakan. Dengan sikap mustikarana, ya. Om Namo Devi Saraswati Vadevi Vajinawati Jinam Awinyawatu. Om Santi 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 Om Sane. Baik, terima kasih untuk Lili yang sudah memimpin doa kita untuk mengawali pertemuan hari ini. Baik, untuk menambah semangat motivasi kita bersama, seperti biasa Bapak akan menyapa kalian menggunakan salam hebat. Luar biasa. Nanti kalian jawabnya luar biasa ya. Baik, boleh Bapak mulai ya. Salam hebat. Luar biasa. Sekali lagi, salam hebat. Luar biasa. Ya, bukan dulu. Masih semangat belajar? Siap belajar? Siap. Siap belajar dalam artian semua keadaan sudah bersih. Tempat duduk, di belakang, di meja sudah bersih. Kemudian pakaian sudah bersih, sudah bersih dan rapi, ya, sudah rapi. Oke, ini sudah semua sudah kelihatan rapi, ganteng, cantik, sudah siap untuk belajar. Terima kasih, dipertahankan semangatnya, kerapiannya, dan kekompakannya dalam kelas ini dipertahankan. Ya, jadi dalam pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Ya, Bapak mengambil KD 3.2 menjelaskan ajaran Upaweda sebagai tuntunan hidup. Kemudian indikatornya menjelaskan ringkasan cerita itihasa dan Purana. Kemudian KD 4.2 melaksanakan ajaran Upaweda sebagai tuntunan hidup. Indikatornya menyajikan peta konsep Purana. Tujuan pembelajarannya ada dua, melalui pendekatan TPACK dan model pembelajaran problem based learning. Ya, kalian dapat yang pertama dapat menjelaskan ringkasan cerita itihasa dan Purana dengan baik. Kemudian yang kedua, kalian dapat membuat dan menyajikan peta konsep Purana dengan baik. Nah, itu tujuannya ada dua. Baik, kita langsung ke pembahasan. Pembahasan materinya di sini ada dua. Yang pertama apa? Kitab itihasa. Kemudian yang kedua kitab Purana. Nah, nanti kalian pasti tahu apa itu kitab Purana. Nanti kita bahas. Sebelumnya kita lihat dulu tentang konsep Upaweda. Jadi Upaweda ini dibagi ke dalam 5 kelompok. Yang pertama disebut dengan itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda dan Dharma Weda. Ya. Nah, sebelumnya Bapak mengajak kalian untuk mengamati gambar.
Baik, tadi Bapak lupa absen ya. Bapak absen dulu. Kalian sambil mengamati gambar ini, Bapak absen dulu. Jumiati hadir. Ya. Haikal Pinsa. Hadir, Pak. Nanang Priyono. Hadir. Lili Sumanti. Rasti Yunasari. Hadir, Pak. Raffi. Ya, hadir semua. Bagus. Pertahankan disiplin kerajinannya luar biasa. Sudah ada yang tahu apa itu gambar yang nomor 1? Ini tahu, Pak. Lili, ya silakan. Biasa bagian dari Mahabharata. Nomor 1, ya gambar dari Itihasa bagian Mahabharata. Betul sekali. Tepuk tangan. Ya. Baik, yang kedua siapa? Yang bisa? Tangan, silakan. Merupakan bagian Itihasa yaitu Ramayana. Merupakan bagian Itihasa yaitu Ramayana. Iya, betul sekali. Di sini ada Rama, kemudian di sini Dewi, Sita, di sini ada Wisnu. Hanuman, ini Laksmana. Ya, itu menggambarkan Ramayana. Betul sekali. Tepuk tangan. Gambar nomor 3, siapa yang bisa bantu Bapak? Saya, Pak. Dewi ya. Merupakan bagian kitab Purana. Merupakan bagian kitab Purana. Ya, merupakan bagian kitab Purana ya. Betul. Betul sekali. Tepuk tangan. Selanjutnya, yang pertama tadi gambar Itihasa bagian Mahabharata. Jadi di sini Itihasa itu adalah sebuah epos atau cerita yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa silam. Ya, jadi kata Itihasa terdiri dari 3 kata, yaitu Itiha dan Asa. Sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya. Itu pengertian dari Itiha Asa tadi. Secara tradisional jenis yang tergolong Itihasa ada 2 macam, yaitu yang pertama Ramayana. dan Mahabharata. Mahabharata. Betul. Ya. Itu dia Itihasa. Jadi kalian kalau ditanya apa itu Itihasa, cerita ini benar-benar terjadi, bukan suatu dongeng, dan banyak bukti-bukti yang sudah bisa dijadikan bukti sebagai bukti nyata, ya. Yang kedua tadi apa? Ramayana. Ramayana. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk baca ini di depan? Silakan. Pasti yang kuat ya. Cerita Ramayana mengandung nilai-nilai pendidikan tentang moral dan etika yang mengacu nilai-nilai agama atau nilai tentang kebenaran agama yang hakiki. Ya. Yang artinya mengandung nilai-nilai kebenaran yang bersifat kekal dan abadi. Ramayana adalah sebuah epos yang menceritakan riwayat perjalanan Rama dalam hidupnya di dunia ini. Rama adalah tokoh utama dalam epos Ramayana yang disebutkan sebagai Awatara Wisnu. Iya, sampai di situ Bapak lanjutkan. Nanti suaranya serak kalau kamu kesini. Ya, kitab Ramayana adalah hasil karya Maharshi yang disusun atas 24 stansa atau sloka atau ayat. Ya. Dan dibagi atas 7 bagian. Yang bagian tersebut disebut dengan Sapta Kanda. Nanti ini juga kita akan pelajari. Ya, Balakanda yang pertama Ayodhya, kemudian Aranyaka, kemudian Kiskindha, Sundarakanda, Yudakanda, Uttarakanda. Nanti ada penjelasannya bagian kanda-kanda itu ya. Nah ini dia Balakanda. Jadi cerita dalam Balakanda ini adalah Raja Dasarata dari negeri Kosala, memiliki 3 orang istri, yaitu siapa? Kausalya berputra Rama, Kaikeyi berputra Bharata, dan Sumitra berputra Laksmana dan Satrugna. Dan Ayodhya Kanda, kemudian Aranyaka Kanda dan seterusnya
kedudukannya yang terakhir yaitu Uttarakanda. Ya, rakyat menyaksikan kesucian Sita, maka diasingkanlah Sita dan tiba di pertapaan Walmiki. Sita melahirkan anak kembar yaitu Kusa dan Lapa. Nah, nanti kalian bisa baca-baca, browsing di internet untuk lebih jelas mengetahui apa itu Ramayana, kisah panjang Ramayana. Nah, sekarang Mahabharata. Jadi Mahabharata ini ditulis oleh Resi Vyasa. Lalu tadi Ramayana ditulis oleh Walmiki. Nah, Mahabharata ditulis oleh Resi Vyasa. Kitab ini terdiri atas 18 parwa, diubah dalam bentuk syair sebanyak 100.000 sloka. Ya, 18 parwa di bawahnya. Ya, ada Adi Parwa, Sabha Parwa, Wana Parwa, Wirata Parwa, dan seterusnya sampai Swaga Rohana Parwa. Itu. Nah, Mahabharata yang pertama Adi Parwa itu memuat asal usul dan sejarah keturunan keluarga Pandawa dan Kurawa. Kemudian Sabha Parwa melukiskan persidangan Kurawa dan Pandawa, dan seterusnya sampai Swaga Rohana Parwa menceritakan bagaimana Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sahadewa, dan Drupadi sampai di pintu gerbang surga, dan bagaimana ujian serta cobaan terakhir harus dihadapi Yudhistira sebelum ia memasuki surga. Ambil sendiri nggak apa-apa, masuk aja. Ya, nah yang terakhir yaitu gambar tadi kan bagian Purana. Nah ini dari Purana ya. Bisa bantu saya karena baca pengertian Purana. Pengertian Purana, kata Purana berarti tua atau kuno. Purana adalah jenis kitab yang membuat berbagai macam tradisi, baik tradisi lokal, tradisi keluarga, dan lainnya. Pokok-pokok isi Purana pada garis besarnya hampir semua Purana memuat cerita yang secara tradisional dalam 5 hal yaitu satu, tentang kosmogoni atau mengenai ciptaan alam semesta. Dua, tentang hari kiamat atau raya. Tiga, tentang silsilah raja-raja atau dinasti raja-raja itu yang terkenal. Empat, tentang masa Manu atau Marwaskara. Ya. 5. Tentang sejarah perkembangan dinasti Surya atau Surya Wangsa dan Cendrawaksa. Ya, itu artinya Purana ya. Baik, dari uraian di atas tadi, kalian setelah mendengar uraian dari Purana itu apa, jadi tugasnya di sana Bapak akan membuat kalian terbagi menjadi 2 kelompok. Tugasnya apa? Membuat peta konsep Purana. Peta konsep Purana ya. Seperti di depan nih, ya. Purana itu pengertiannya di sini berarti tua atau kuno. Jadi dibuat konsepnya. Seperti apa sih konsepnya itu? Ya. Bisa dipahami tugasnya? Bisa ya. Buat konsepnya lalu jelaskan Purana itu apa. Purana dibagi ke dalam 5 hal. 5 hal itu apa saja, nanti itu juga dijelaskan. Yang pertama dibuat konsepnya dulu, Purana, kemudian bagiannya, baru penjelasannya. Nah, seperti itu tugasnya. Oke, Bapak kasih waktu kalian mengerjakan tugas
dari sekarang 25 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ya, semuanya aktif ya, mencari informasi, sumber, tugas-tugasnya, kompak, kelompoknya. Mana sudah ada yang bisa maju ke depan untuk mempresentasikan dari kelompok 1 atau kelompok 2? Silakan maju kalau sudah ada. Sebelum kami melakukan presentasi, kami mengucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 mempresentasikan tugas peta konsep Purana. Purana terdiri menjadi 5 bagian, yaitu Sarga, Paratisarga, Wamsa, Wamantara, Sanukata. Penjelasannya akan dibacakan oleh teman saya, Sana. Penjelasannya, kitab Purana merupakan kitab kedua dari Upaweda. Kata Purana berasal dari 2 kata, yaitu Pura dan Ana. Pura berarti kuno atau zaman kuno, dan Ana berarti mengatakan. Jadi Purana berarti mengatakan atau menceritakan sejarah zaman kuno atau zaman dahulu kala. Pada garis besarnya, pokok-pokok kitab Purana dapat dibagi menjadi 5 kelompok sebagai berikut. 1. Sarga berisi tentang penciptaan alam semesta yang pertama. 2. Pratisarga berisi tentang penciptaan alam semesta untuk yang kedua. 3. Wamsa berisi tentang keturunan dewa-dewa, raja-raja atau dan sri-sri. 4. Manwantara berisi tentang perubahan manu-manu. 5. Wansanucerita berisi tentang deskripsi keturunan yang akan datang. Demikian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan menanggapi dari kelompok 1. Ada tanggapan? Ya, sudah cukup jelas ya. Kalau sudah jelas, bisa kalian akhiri presentasinya dan kembali ke tempat. Baiklah, kami akhiri presentasi kami dan mengucapkan para peserta. Om Sarti, 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 Om Sae. Selanjutnya kelompok 1, silakan mempresentasikan tugasnya. Silakan ya. Yuk. Jadi kami akan mempresentasikan tugas membuat peta konsep. Kurang kuat suara Gemini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Jumiati, Haikal Pinsa, dan saya Rasi Nasari. Kami akan mempresentasikan tentang kitab Purana. Konsep Purana ya. Peta konsep Purana yang terbagi menjadi 5, yaitu Sarga, Pratisarga, Wamsa, Manwantara, Wamsa Yucarita.
Kitab Purana merupakan kitab kedua dari Upaweda. Kata Purana berasal dari dua kata, yaitu Pura dan Ana. Pura berarti kuno atau zaman kuno, dan Ana berarti mengatakan. Jadi Purana berarti mengatakan atau menceritakan sejarah zaman kuno atau zaman dahulu kala. Pada garis besarnya, pokok-pokok kitab Purana dapat dibagi menjadi 5 kelompok sebagai berikut. Sarga berisi tentang penciptaan alam semesta yang pertama. Prati Sarga berisi tentang penciptaan alam semesta untuk yang kedua. Wamsa berisi tentang keturunan dewa-dewa, raja-raja atau dan resi-resi. Mawantara berisi tentang perubahan manu-manu. Wamsanucarita berisi tentang deskripsi keturunan yang akan datang. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang bertanya? Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah ada cukup jelas. Ada ya, cukup jelas. Cukup jelas. Baik, kalau sudah cukup jelas, silakan Anda mengakhiri presentasi dan kembali ke tempat. Sebelum mengakhiri, marilah mengucapkan rahmat bersama. Om Santi 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 Om Santi. Ya, kita baik. Jadi dengan demikian selesai sudah presentasi untuk tugas membuat peta konsep Purana, ya. Jadi kitab Purana ini adalah kitab yang menceritakan kisah cerita-cerita raja-raja pada zaman-zaman sebelumnya, ya. Banyak sekali ceritanya yang dapat kita ambil hikmahnya, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan demikian, jadi pertemuan kita untuk hari ini yaitu membahas tentang ringkasan cerita Itihasa dan Purana. Ya, Itihasa dan Purana sudah cukup jelas tadi ya. Kemudian apa Itihasa tadi? Ayo, siapa yang masih ingat? Kita simpulkan bersama pertemuan kita hari ini. Itihasa adalah salah satu bagian dari kitab Upaweda. Ya, itihasa karena memang itulah yang terjadi. Jadi itihasa ini bukan penyusunannya bukan dikarang berdasarkan kemauan sendiri, tetapi disusun oleh resi seperti Walmiki dan Vyasa Dewa. Itu disusun sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang terjadi yang sesungguhnya, begitu ya. Nah, kalian juga sudah mempresentasikan tadi konsep membuat konsep Purana, ya. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Bapak kira cukup jelas ya sampai di sini? Jelas ya? Ya. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas Arthasastra, Ayurveda dan Dharma Veda. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan memberikan kalian tugas sebagai bahan evaluasi. Itu ada di LKPD di bagian pertemuan kedua. Pertemuan kedua di sini ada. Nah, ini dia pertemuan kedua. Bisa dilihat di depan pertemuan kedua. Di sini ada pilihan ganda.
Ada 5 soal. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Ya. Jadi dengan demikian pelajaran kita hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om Santi. Ya, sampai di sini ya. Terima kasih.